Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun wa ala man huwa imamil anbiya wal mursalin وعلى من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين أما بعد. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang patut atau tidak ada yang pantas dibanggakan di dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi takwa adalah sebagai salah satu sikap positif seseorang untuk selalu taat dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Syafi'i berkata, la fakhrah illa bil ilmi wat tuqah. Tidak ada yang patut dibanggakan kecuali ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ironisnya masih banyak yang bangga pada leluhurnya. Sementara dia tidak bisa mengikuti keilmuan dan ketakwaan leluhurnya. Yang diandalkan adalah leluhurnya. Sementara dia tidak bisa mencontoh keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat ironis sekali. Terkadang ketika ada mendapatkan suatu permasalahan, maka yang diandalkan adalah leluhurnya. Karena anaknya seorang ini, karena anak seorang kiai, seorang ustadz, seorang habaib, maka itu tidak bisa diandalkan saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengingat Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau wafat, maka ada salah satu sahabat ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, salah satu sahabat berdiri berkata kepada bumi, "Kamu tahu enggak siapa yang akan menempati di tempatmu? Yang datang ini siapa?" Maka sahabat berkata, beliau adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab bumi atau tanah? Di tempatku ini tidak ada hasabin wala nasabin. Jadi tidak ada terhitungan karena nasab. Itu sudah Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, apalagi anak seorang biasa seperti kita. Apalagi cuman anaknya kiai, habaib, apalagi ustaz, apalagi bukan ustaz. Jadi tidak menjamin. Bahkan yang sangat ironis sekali ketika sudah mengandalkan seorang orang tua keilmuan dan ketakwaannya, sementara dirinya sebagai anaknya tidak meniru akhlak orang tua, tidak meniru ketakwaan orang tua kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan oleh para sahabat. Sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari seseorang manusia yang banyak masuk surga itu adalah siapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang takwa kepada Allah dan baik budi pekertinya, yang bagus, baik akhlaknya. Itulah orang yang banyak masuk surga disebabkan oleh takwa kepada Allah dan etikanya bagus sekali. Dan yang beretika baik. Maka setelah sahabat ini
bertanya kepada Rasulullah, siapa yang mampu kira menjalankan sebenar-benarnya takwa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, fattakullah mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Jadi semisal kita cuma mampunya bertakwa kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan Allah seperti sholat, siyamu fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sedangkan melakukan sunnah tidak mampu karena banyak faktor yang sehingga kita melalaikan untuk melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi. Akan tetapi dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintah oleh Allah, maka seperti itulah sudah ternilai takwa, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak penyebab-penyebab orang bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satunya mengaku kehinaan dirinya. Dirinya lebih hina, mengaku dirinya lebih hina daripada orang lain. Jadi jangan mengaku dirinya itu lebih mulia, lebih berharga daripada orang lain. Karena ketika dicari, mana sih orang yang lebih berharga, lebih mulia daripada kita? Atau mana sih orang yang lebih buruk daripada kita? Maka ketika kita introspeksi tidak akan pernah menemukan orang yang lebih buruk pada kita. Ketika kita melihat orang yang mabuk, ketika kita melihat orang yang lagi berjudi, maka ketika kita berpikir, belum tentu orang yang melakukan itu. Jadi untuk seterusnya dia akan buruk. Boleh jadi dia menjadi orang yang husnul khotimah. Dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melakukan seperti itu, mengaku diri kita itu lebih hina daripada orang yang lain, maka kita akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingat kebaikan Allah. Begitu banyak kebaikan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, nikmat sehat. Sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas. Itu semua karena Allah. Andai kata kita bangun tidak bisa digerakkan oleh Allah, apakah kita bisa melakukan sesuatu atau aktivitas di waktu itu? Maka Al-Imamul Ghazali di dalam kitabnya mengatakan, sungguh jarang orang yang berdoa, yang berkata kepada Allah di tengah malam, di sepertiga malam, yang mengatakan, ya Allah ya Rabb, gerakkan anggota tubuh kami seperti tadi siang ya Rabb. Yang banyak tidak berdoa seperti itu. Tapi yang banyak, ya Allah datangkan rezeki kepada kami dan segala macam itu. Padahal itu sangat penting. Ketika Allah akan memberikan rezeki dari segala macam cara, namun kita tidak diberikan kesehatan oleh Allah di antara salah satu anggota tubuh aja, organ tubuh yang tidak bisa digerakkan oleh Allah, maka kenyamanan rasa nikmatnya sudah sangat berkurang. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, mengingat tentang kematian. Ketika orang selalu mengingat tentang kematian, maka akan termotivasi, akan bangkit gairah untuk beribadah kepada Allah. Tapi bukan selalu berzikir, tidak berhenti tiap hari, sholat, sunnah, semua, sehingga melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab dirinya, yang telah diperintahkan oleh Allah sebagai suami kepada istrinya, sebagai seorang laki-laki kepada anak-anaknya, sehingga lalai. Bukan yang seperti itu. Jadi dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika waktunya dia beribadah kepada Allah, tidak lalai dia. Dan selalu mengingat tentang bagaimana amal yang akan dibawa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mati nanti. Maka tidak ada yang mulia bagi Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yaitu orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 6 kado. Ada 6 kado hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya.
yaitu kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama janji Allah kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah, yaitu al-ma'iyatul ilahiyah, yaitu kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa. Al-ma'iyatul ilahiyah. Maka disebutkan di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 194, wattaqullaha wa'lamu innallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Itu jaminan pertama dari Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, insya Allah akan dilindungi. Baik dari bara bahaya, baik dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita datang kepada kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya Allah. Lalu jaminan yang kedua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ilmul ladunni, yaitu ilmu dari sisi Allah langsung. Ilmu ladunni ini ilmu yang dari sisi Allah langsung tanpa orang itu belajar. Cuman dia punya modal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah kedua 282 ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah akan mengajari apa yang tidak diketahui kita. Itu namanya ilmu laduni. Walaupun orang itu sangat bodoh, sangat tidak tahu tentang apa sih sebenarnya ilmu-ilmunya. Segala sesuatu. Orang itu sangat bodoh. Namun ketakwaan dia, keikhlasan dia, keriduan dia dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan dia tidak meninggalkan, selalu munajat kepada Allah. Selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi dengan apa yang telah dilarang oleh Allah. Maka insya Allah Allah akan memberikan ilmu seperti itu. Yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajari langsung. Allah yang akan mengajari. Maka ketika Allah yang mengajari seluruh ilmu, maka akan tersingkap, akan terbuka hijab di sana. Dia akan menjadi orang yang alim, bahkan allamah, karena sebab ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga janji Allah kepada orang yang bertakwa kepada Allah, an-najat minan nar, keselamatan dari api neraka. Maka disebutkan di dalam Al-Quran surat ke-19 Maryam ayat ke-72, summa nunajjiyal ladzina ittaqaw wa nadarud dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan dia berlutut. Jadi Allah pasti akan menyelamatkan orang yang takwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak bertakwa, adapun orang yang zalim kepada Allah, dia akan biarkan oleh Allah. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan selamatkan oleh Allah. Karena semuanya Allah yang bisa menyelamatkan dari segalanya. Lalu janji Allah yang keempat, al-wa'du bil jannah. Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka disebutkan di dalam Quran, surat ke-68 Al-Qalam ayat ke-34, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah sudah menyediakan surga itu yang penuh kenikmatan di dalamnya. Sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. 4 janji. Lalu janji yang kelima dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mendekat kepada Allah, ketika dia bertakwa kepada Allah, yaitu Al-Furqan. Ada pembeda. Ada perbedaan antara orang yang tidak takwa dan yang bertakwa kepada Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan furqan. Maksudnya
membedakan yang hak dan yang batil. Dia akan tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Allah akan memberikan seperti itu. Dan akan menghapus jaminan dari Allah di 5 ini, janji Allah. 1 ayat aja ini janjinya sudah 3. Dari beberapa janji yang 6 di dalam 1 ayat ini, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa ada 3. Yang pertama, tadi akan bisa membedakan hak dan yang batil. Yang kedua, Allah akan menghapus segala kesalahannya. Segala dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya. Kesalahannya akan dihapus oleh Allah. Dan yang ketiga, akan diampuni dosa-dosanya. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Dari karunia itu, dari rahmat Allah itu, dari maufirah Allah itu, maka orang yang bertakwa kepada Allah akan diselamatkan oleh Allah. Lalu yang keenam, orang yang takwa kepada Allah akan mendapatkan hadiah atau kado terindah dari Allah, yaitu jalan keluar yang mudah. Jalan keluar, tidak ada kesulitan untuk mencari jalan keluar dari segala sesuatu. Dari segala kesulitan, baik rizki akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang bertakwa, Allah menjanjikan akan keluar dari jalan yang sulit, diberikan jalan oleh Allah. Dan Allah akan memberi rizki kepada orang seperti itu, orang yang bertakwa kepada Allah, dengan dari segala arah yang tanpa diduga oleh orang itu. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau untuk mendapatkan hal yang semacam ini, bertakwa kepada Allah, yang pertama, maka apa yang masuk ke dalam tubuh kita? Kita harus benar-benar berhati-hati. Makanan, bahkan jangankan yang haram, yang subhat aja. Kalau ingin anak cucu kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka hati-hati dengan perkara makanan. Karena belum tentu anaknya seorang petani, anaknya orang yang biasa, terkadang dia akan menjadi orang yang beruntung hidupnya. Tapi bukan karena dia aja, tapi karena doa kedua orang tuanya. Bahkan karena kehati-hatian kedua orang tuanya memberi makan dan minum kepada anak-anaknya. Maka ketika dia seorang orang tua, bapak atau ibu, berhati-hati memberi nafkah, memberi makan kepada anak-anaknya, insya Allah anak akan tercipta menjadi orang yang ahli ilmi wal ibadah, orang yang ahli ilmu dan orang yang ahli ibadah dan orang yang takwa kepada Allah. Karena orang yang punya ilmu belum tentu itu tercipta dari golongan seorang anak seorang ustaz, belum tentu tercipta dari anak seorang kiai. Karena kita tidak bisa request, cuman karena kehati-hatiannya seseorang memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, itu juga akan menjadi penyebab anak menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang mulia di sisi Allah. Maka suatu contoh seperti Sayyidi Syekh Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jilani, orang tua dari beliau namanya Abu Saleh Jankadausat bin Abdullah bin Yahya As-Zahid. Beliau sangat berhati-hati. Dari masa dia lagi bujang, bahkan sampai beliau menikah, sangat berhati-hati, jangankan yang haram, yang subhat aja, beliau tidak memakannya. Sehingga anak keturunannya menjadi seorang yang kutub, Sultanul Auliya, raja dari para wali di masanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita
istri dan anak cucu kita kelak. Menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, orang yang ahli ibadah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu baginya yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan dijadikan oleh Allah orang yang tidak suka mengandalkan leluhurnya, tapi dia berusaha sendiri menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang baik, orang yang taqarrub, orang yang dekat kepada Allah, orang yang ahli ilmi, yang mempunyai ilmu, orang yang ahli ibadah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.